Halo teman-teman, kembali bersama saya Petrus. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara klaim di asuransi Allianz. Ini adalah request dari salah satu orang yang menonton video YouTube saya. Jadi ibu ini menghubungi saya, lalu dia berterima kasih pada saya bahwa saya membuat video mengenai cara menutup polis. Jadi beliau sedang membutuhkan dana dan dia sedang mencari informasi menutup polis karena dia sudah tidak berhubungan lagi dengan agennya. Jadi banyak sekali nasabah di luaran sana yang kehilangan kontak dengan agennya, ya mungkin entah karena agennya meninggal atau mungkin karena agennya pindah kota dan lost contact dan sebagainya. Kami siap membantu. Jadi jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Teman-teman bisa WA ke saya, bisa DM di Instagram, dan sebagainya. Jadi kami sangat mudah dihubungi. Oke, langsung kita bahas mengenai cara klaim asuransi Allianz. Nah, bagi teman-teman yang kehilangan kontak dengan agennya, teman-teman bisa klaim secara mandiri. Jadi, apabila kalian masih menjadi nasabah Allianz, kalian bisa klaim. Ini adalah hal yang paling sering ditanyakan. Sebenarnya gampang nggak sih klaim asuransi Allianz? Dan gimana cara klaimnya? Oke, tanpa berpanjang-panjang, saya akan membahas. Klaim itu mudah. Syaratnya tadi yang saya bilang, kita harus punya polis asuransi Allianz. Jadi artinya polisnya harus masih dalam keadaan aktif. Kedua dan terakhir, kita harus memenuhi semua persyaratan klaim. Nah, untuk lebih mudahnya, saya akan memberikan contoh sebagai berikut. Ibarat kita sedang mau tarik duit di ATM, bayangkan nih, teman-teman coba bayangin, kita lagi mau narik duit di ATM. Pertama apa? Kita harus punya dulu ATM-nya, bener gak? Kita harus punya ATM-nya, lalu kita ke mesin ATM-nya, kita masukin kartunya, kita ikutin prosedurnya. Jadi itu adalah prosedur untuk dapat uang itu, supaya uang itu bisa keluar. Prosedurnya itu adalah kita harus tekan 6 angka PIN. Harus 6 angka, dan ini harus wajib. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau kita cuman inputnya 5 angka? Kira-kira menurut teman-teman apa? Kita ke ATM, isi cuman 5 angka. Terus kita nungguin tuh. Kita nungguin, kok nggak keluar-keluar? Atau mungkin kita isi 6 angka tapi ngaco-ngaco. Pertanyaannya, keluar nggak uangnya? Ya nggak keluar dong, bener nggak? Ya sama dengan asuransi. 6 PIN angka itu adalah dokumen yang harus dilengkapin. Kalau ada dokumen yang nggak lengkap, berarti nggak bakal keluar itu uangnya. Gitu, simple ya teman-teman ya, untuk memahami konsepnya ya. Lalu dokumen apa sih yang diperlukan? Kita mau klaim apa dulu nih? Klaim itu ada beberapa macam. Karena produk asuransi itu sebenarnya terbagi beberapa produk. Ada jiwa, kesehatan, penyakit kritis, dan sebagainya. Nah, untuk memudahkan kita bahas satu persatu. Klaim asuransi jiwa. Jadi apabila terjadi meninggal dunia, perlu dokumen apa aja sih untuk supaya klaimnya cair? Nah, yang melakukan klaim adalah nasabah dibantu dengan agen. Jadi ini harus kerjasama nasabah dengan agennya. Persyaratannya apa? Nah, ini ada 7 nih. 7 ini artinya PIN yang tadi gitu. Jadi ini harus dilengkapin semua. Formulir-formulir ini bisa didapatkan di website Allianz atau di agen. Teman-teman dapat menghubungi agen, tanya, "Pak atau Bu, saya mau klaim nih asuransi jiwa. Keluarga saya ada yang terjadi resiko meninggal dunia dan dia ternyata masih aktif sebagai nasabah Allianz. Boleh dibantu?" Nah, akan diberikan formulirnya, persyaratannya yang harus diisi oleh keluarga dan diisi oleh dokter. Ada bagian-bagian yang harus dilengkapi. Nah, ini persyaratannya teman-teman. Syarat pengajuan klaim. Nah, ini diisi ada atau tidak, diberi keterangan segala macam selengkap-lengkapnya. Jadi harus dilengkapi. Nah, teman-teman bisa screenshot ya, bisa screenshot atau juga bisa minta ke saya ya untuk persyaratan ini. Jadi bagi teman-teman yang lost contact dengan agennya dapat menghubungi saya untuk minta bantuan. Ini persyaratan-persyaratannya, kelengkapan yang harus dilengkapi, dan ini tentang asuransi kesehatan. Kalau tadi tentang asuransi jiwa. Nah, setelah diapain? Dikirim ke Allianz Tower. Alamatnya tinggal cari di internet. Ketik aja Allianz Tower Jakarta. Dokumennya dikirim ke sana di bagian klaim. Kalau bingung bisa juga hubungi saya. Nanti saya bantu. Untuk asuransi kesehatan ini ada 2 macam klaim. Pertama cashless, kedua reimbursement. Cashless itu apa? Cashless itu hanya gunakan kartu. Kita bisa berobat di rumah sakit dengan fasilitas kartu itu. Nah, kartunya macam-macam, tergantung kita ambil produk yang mana. Fasilitas kartu ini dapat digunakan di seluruh jaringan Rumah Sakit Admedika Allianz.
dan kita nggak perlu keluarin biaya sama sekali pada saat dirawat. Jadi kalau kita tanpa kartu, kan kita biasanya harus deposit. Kalau ini nggak perlu, dan kita juga nggak perlu repot klaim reimbursement, karena semua tagihan sudah dibayarkan. Cashless ini bisa digunakan untuk rawat inap, melahirkan, rawat jalan, rawat gigi, tergantung produk yang kita ambil. Ini harus dicatat ya teman-teman ya, khusus untuk produk yang kita ambil gitu. Lalu ini adalah prosedur klaimnya. Prosedur cashless ada 2 macam, ada di jaringan Allianz dan ada di jaringan Allianz Ad Medica. Nah, teman-teman dapat lihat di kiri dan di kanan prosedurnya seperti apa. Ini kurang lebih sama. Nah, teman-teman baca yang sini dulu, yang kiri dulu. Jadi kita harus bawa kartu dan KTP, identitas resmi. Pada saat kita mau rawat inap, kita bawa, kasih ke bagian administrasi rumah sakit. Lalu pihak admin akan menghubungi Allianz dan meminta persetujuan rawat inap. Lalu peserta tinggal tanda tangan aja. Tanda tangan dan melakukan perawatan. Peserta rawat inap atau melahirkan dengan menggunakan fasilitas cashless, lalu biaya pelayanan akan dibayarkan terlebih dahulu oleh Allianz sesuai dengan hak peserta. Apabila terjadi excess claim, tagihan akan diberikan pada peserta, ditagihkan melalui perusahaan. Lalu peserta dapat pulang. Nah, yang kedua ini yang menggunakan jaringan Allianz Ad Medica. Ini sama, peserta bawa kartu Allianz sama, bawa kartu dan KTP pada saat mau rawat inap. Lalu bagian admin akan melakukan verifikasi peserta dengan gesek kartu. Lalu nomor 3 nih, laporan medis awal dikirimkan ke Allianz Ad Medica agar surat jaminan diterbitkan. Jadi laporan medis dikirim ke Allianz Ad Medica agar surat jaminan diterbitkan, lalu baru peserta tanda tangan. Jadi kurang lebih sama ya dengan ini ya, cuman bedanya ini adminnya langsung gesek kartu, laporan medis langsung dikirimkan ke Allianz agar surat jaminan diterbitkan. Baru selebihnya sama. Yang penting kita harus bawa kartu dan KTP. Intinya begitu ya teman-teman ya. Lalu untuk rawat gigi, rawat jalan dan rawat gigi ini juga sama. Prosedurnya sama. Kalau teman-teman mau screenshot dulu juga boleh, silakan. Nah, ini tadi yang saya bilang. Fasilitas cashless ini nggak akan berlaku jika kartu pesertanya nggak dibawa. Lalu kartu pesertanya udah expired, itu nggak berlaku. Lalu nggak diperlukan perawatan secara medis, itu juga nggak berlaku. Jadi harus ada perawatan, rawat inap ya. Syaratnya adalah rawat inap 1 kali 6 jam untuk rawat inap. Lalu perawatan kalau termasuk dalam pengecualian itu juga akan dikecualikan. Ini harus diperhatikan ya teman-teman ya. Lalu untuk klaim asuransi kesehatan, reimbursement. Ini dengan sistem reimbursement. Jadi reimbursement itu artinya kita bayar dulu ke rumah sakit, lalu kita klaim dan uang itu akan ditransfer ke rekening kita. Nah, prosedurnya ini teman-teman lihat yang 1 sampai 5 ya. Peserta bebas memilih rumah sakit, mau di mana aja bebas. Lalu peserta akan mendapatkan perawatan dokter, lalu peserta bayar nih. Bayar entah itu pakai cash atau kartu kredit, bebas. Lalu minta dokumen dari rumah sakit. Dokumen yang diperlukan, ya kan, hasil medis, tagihan, dan segala macam. Lalu nomor 4 nih, dokumen dikirim ke Allianz paling lambat 30 hari sejak tanggal berakhirnya perawatan. Nah, ini penting. Untuk tahap 4 ini, ada 2 cara. Cara pertama secara digital, cara kedua secara fisik. Apabila secara digital sudah kita kirimkan dan ternyata Allianz memerlukan dokumen fisik, wajib kita kirimkan. Ini proses klaimnya kurang lebih 7 hari kerja. Untuk persyaratan klaimnya ini saya taruh di sini, teman-teman dapat lihat atau bisa minta juga ke agen yang diperlukan apa aja, formulir klaim, resume medis, medical record, dokumen lain, kwitansinya, dan lain-lain. Kalau kwitansi ini harus asli, kecuali untuk yang produk FlexiCare, itu dapat menggunakan kopi dengan legalisir. Ini dokumen klaim reimbursement yang wajib dilengkapi oleh peserta ya. Jadi harus diisi lengkap, lalu ditandatanganin sama peserta dan dokter juga dengan nama jelas, lalu dengan cap dokter beserta nomor izin praktek, resume medis, kwitansi asli dengan stempel atau logo rumah sakit. Nah, ini wajib nih teman-teman nih, semuanya harus diikutin dengan lengkap seperti PIN ATM tadi. Jadi harus lengkap semua, rincian biaya beserta salinan resep, dokumen penunjang medis. Khusus pengajuan klaim rawat jalan atau rawat gigi karena kecelakaan lalu lintas, lampirkan surat keterangan kepolisian serta kronologi waktu terjadinya kecelakaan tersebut. Jadi kalau kecelakaan wajib ada surat dari kepolisian. Itu lalu dikirimkan kemana? Ini alamatnya nih, Allianz Tower yang tadi saya bilang ya. Tuh alamatnya, silakan teman-teman catat atau di screenshot atau dicari di Google. Untuk penyakit kritis, ini dokumen yang diperlukan. Jadi tadi kan saya bilang ya, produk asuransi itu ada beberapa
beberapa macam. Ada jiwa, rawat inap, dan juga ada penyakit kritis. Ada kecelakaan juga, dan ada macam-macam. Tergantung produk yang teman-teman ambil. Apabila teman-teman punya produk asuransi penyakit kritis, dan ternyata ingin klaim, maka ini adalah persyaratannya. Persyaratannya harap teman-teman catat apa saja. Ini ada semua lengkap, harus dilengkapi dengan surat pengajuan, formulir pengajuan, dan surat keterangan dokter. Ini wajib, tergantung kena penyakitnya apa. Dan juga ada surat kuasa pemaparan rekam medik dan pemberitahuan nomor rekening. Ini penting, karena kalau nggak ada nomor rekening mau ditransfer kemana? Untuk pengajuan klaim penyakit kritis ini 7 persyaratannya ya teman-teman ya. Polis asli, identitas tertanggung, dan sebagainya. Teman-teman dapat baca, dapat dilengkapi semua, dikirim ke Allianz. Simple ya teman-teman ya. Sekian informasi dari saya. Apabila teman-teman ada request tertentu, Pak Petrus tolong dong dibuatin video tentang ini, Pak Petrus tolong dong dibuatin video tentang itu, silakan, bebas. Apabila ada informasi yang dapat saya sampaikan, pasti saya sampaikan, semuanya serba transparan. Saya akan membantu seluruh nasabah di seluruh Indonesia ini. Silakan teman-teman menghubungi saya 0856 7810 321 atau Instagram saya Petrus Jakub. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.